Berkembangnya zaman, sudut pandang praktisi dan pakar pendidikan juga memahami pergeseran paradigma tentang konsep dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori abad ke-19. Meski terdengar kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan. Teori behavioristik ini pun nyatanya masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Misalnya dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh, misalkan penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman atau punishment, akan tetapi teori ini tak selamanya buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan atau reinforcement berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Sehingga teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Teori behaviorisme ini hingga sekarang masih banyak ditemui di Indonesia. Hal ini nampak mulai dari pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, bahkan sekolah tinggi. Pembentukan perilaku siswa dengan drill atau pembiasaan disertai reinforcement dan punishment masih sering ditemui secara teori dan praktek yang telah dilaksanakan. Teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak, sehingga anak cenderung belum dapat mengeksplorasi pengetahuan secara optimal. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Selain itu, berdasarkan teori behavioristik ini, progresi alami yang dimiliki oleh seorang anak seakan tidak dianggap, bahkan cenderung diabaikan. Hal inilah yang menyebabkan teori ini ditinggalkan, kemudian mengalami pergeseran dari teori behaviorisme ke teori belajar kognitisme, yang dimana teori kognitisme itu mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan